Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedara, jumpa lagi bersama dalam Berita Aceh. Bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Sejumlah nakhoda kapal nelayan diperiksa urin guna mencegah penyalahgunaan narkoba. Calon independen ikut meramaikan kontestasi pemilihan wali kota Langsa pada Pilkada 2024. Semarak sambut ulang tahun proklamasi kemerdekaan. Para pencinta satwa mengibarkan bendera merah putih di Desa Wisata Gampung Nusa, Aceh Besar. Puluhan pawang atau nakhoda kapal nelayan menjalani pemeriksaan urin di Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo, Banda Aceh. Pemeriksaan urin secara acak untuk mengantisipasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kalangan nelayan. Petugas BNNK Banda Aceh memanggil satu persatu pawang untuk didata. Mereka langsung diminta menjalani tes urin. Jika positif mengonsumsi narkoba akan diproses untuk pembinaan. Pemeriksaan urin ini sengaja dilakukan kepada pawang dan ABK untuk memastikan mereka bebas narkoba. Langkah ini dinilai bisa menjadi pencegahan awal penggunaan narkoba di kalangan bawah. Kegiatan yang kami lakukan pada hari ini mungkin pengetesan urin terhadap nelayan. Dalam hal ini mungkin nakhoda. Kenapa kami melaksanakan nakhoda? Nakhoda adalah salah satu unsur pokok dalam sebuah kapal. Dia yang paling bertanggung jawab terhadap ABK-nya. Makanya dari itu kita berharap dengan kita melakukan kegiatan deteksi dini ini, kalaupun kita tidak menginginkan ada yang positif, kalaupun ada yang positif, nanti ada proses untuk melakukan rehabilitasi. Maraknya peredaran narkotika jenis sabu-sabu melalui perairan disinyalir melibatkan para nelayan. Pada dasarnya kami sangat mendukung dan berterima kasih kepada BNN Kota Banda Aceh yang telah bersedia datang kemari untuk melakukan kegiatan yang itu tes urin. Karena itu apa lakukan tes urin ini? Ini kan menjadi penyakit masyarakat dan menjadi berdampak sosial terhadap lingkungan nanti. Kami selaku pemilik bot ini sangat mendukung program itu karena juga itu kan berdasarkan anak ABK kapal kami. Jadi saat dia itu menggunakan narkoba, imbasnya juga ke kami. Pada pemeriksaan urin kali ini belum ditemukan pawang dan ABK terindikasi menggunakan narkoba. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Dua warga Aceh yang diduga menggunakan sabu-sabu dan mencuri ditangkap saat sedang menunggu di depan Museum Aceh. Keduanya tertangkap saat akan kabur usai menjarah sebuah rumah di Komplek BTN Ajun, Aceh Besar. Penangkapan kedua pelaku berawal dari penangkapan AF yang diduga sebagai pengguna sabu-sabu. AF ditangkap saat sedang menunggu temannya yang berencana kabur ke Langsa usai menjarah rumah warga. Pelaku KF mengambil barang berharga dari rumah korban seperti sepeda motor, emas, hingga sejumlah barang elektronik dan uang tunai. Mereka mencuri di rumah kosong yang ditinggal pergi penghuninya. Ada melakukan pembongkaran satu rumah kosong di wilayah Polsek Pekanbagan tepatnya di Desa Makassar. Jadi korban tersebut mengeluarkan laporan ke Polsek menandakan bahwasannya telah kehilangan barang-barang seperti satu berangkas dan di dalamnya. Saat penggeledahan, polisi menemukan satu paket sabu-sabu dan alat isap narkotika. Sejumlah barang berharga juga ditemukan dalam tas pelaku. Salah satu pelaku merupakan residivis yang baru 4 bulan keluar dari penjara. Ada 26 item
warga. Kemudian untuk penanganan perkaranya sama, kita sudah masuk dalam tahap penyidikan dan terus berproses. Polisi menyita barang bukti sabu-sabu beserta sejumlah barang curian lainnya. Akibat perbuatannya, AF dan KF terancam hukuman 9 tahun penjara karena dijerat dengan pasal 363 ayat 2 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan. Maimunzir melaporkan dari Banda Aceh. Hiruk-pikuk Pilkada 2024 mulai menggeliat di Kota Langsa. Sejumlah partai politik dan calon kepala daerah dari calon perseorangan mulai memperkenalkan diri ke publik. Meski jadwal pendaftaran pasangan calon wali kota Langsa baru dibuka pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024, sejumlah nama bakal calon wali kota bermunculan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengumumkan calon wali kota Langsa yang diusung pada Pilkada tahun ini. PKS Kota Langsa memberikan dukungannya kepada Fadlon Hasan sebagai calon wali kota Langsa periode 2024-2029. Menyampaikan PKS siap memenangkan Pilkada Kota Langsa dengan mengusung calon terbaiknya, insya Allah. Sebagaimana telah dikeluarkan dan diberikannya surat keputusan bakal calon wali kota Langsa oleh DPW PKS Provinsi Aceh Tengku Mahyarudin Yusuf kepada bakal calon wali kota Langsa Pak Fadlon Hasan berdasarkan surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Sementara itu, Sofianto berpasangan dengan Abdullah telah mendaftarkan diri melalui jalur independen dan dinyatakan lolos verifikasi oleh KIP Kota Langsa. Saya maju dari jalur independen berpasangan dengan Abdullah. Insya Allah pada tanggal 27 Agustus saya mendaftar ke KIP secara bersama-sama. Verifikasi administrasi sudah saya selesaikan dan sudah dinyatakan lolos oleh KIP. Setelah itu verifikasi faktual ke lapangan, alhamdulillah juga sudah dinyatakan lolos oleh KIP. Oleh karena itu, alhamdulillah saya mudah-mudahan insya Allah resmi jadi calon independen dari Kota Langsa. KIP Langsa telah melakukan verifikasi faktual terhadap jumlah dukungan KTP pasangan independen Sofianto dan Abdullah. Sejauh ini dinyatakan telah memenuhi syarat. Pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk wali kota Langsa itu mulai kita buka pada tahapannya dimulai dari tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus bulan ini. Dan sampai saat ini kita sedang mempersiapkan proses administrasi untuk pencalonan bakal calon yang datang baik dari calon perseorangan maupun dari calon partai politik. Kontestasi pilkada merupakan ajang pesta demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai hati nurani. Diharapkan pilkada 2024 berjalan aman dan pemimpin yang terpilih terbaik dan berkualitas. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Perhatian, acara segera dimulai. Kekeringan yang melanda Kabupaten Aceh Besar menyebabkan warga krisis air. Areal persawahan tak mendapat pasokan air sehingga petani gagal panen. Fenomena El Nino yang terjadi di sejumlah wilayah di Aceh juga berdampak pada petani di Kecamatan Kutaglei. Warga Desa Keruweng sudah lebih dari 5 bulan tak merasakan air termasuk air bersih. Kementerian Pertanian akhirnya menyalurkan mesin pompa air untuk warga. Untuk Kecamatan Kutacotli sebanyak 5 mesin pompa air yang diserahkan Wamentan Sudaryono kepada warga setempat.
5 mesin pompa air ini merupakan bagian dari 143 pompa air yang dibagikan kepada para petani di Aceh Besar. Selain pompa air, 3 traktor tangan diberikan secara simbolis kepada warga di daerah itu. Kita bisa lihat bahwa ada sumber sungai besar di sebelah kiri saya, sangat besar dan musim kemarau nggak pernah surut. Sementara di atasnya ada ratusan hektar sawah yang butuh air. Nah ini kita pompa, ternyata respon masyarakat luar biasa. Kami tadi cek, jangan-jangan pas karena kami kesini ternyata enggak, memang manfaatnya dirasakan oleh rakyat. Nah, kami sedang koordinasi dengan dinas terkait untuk nambahi pompanya. Bagaimana caranya supaya semua lahan itu basah, semua lahan karena basah bisa ditanami padi semua. Pada tahap ini baru 5 unit pompa air disalurkan secara simbolis. Dalam 2 pekan ke depan, seluruh jatah pompa air disalurkan secara bertahap kepada warga yang terdampak. Bantuan pompa air disambut gembira para petani persawahan di desa tersebut yang jauh dari sumber air. Sehingga pompanisasi ini sangat efektif untuk mengairi persawahan di sejumlah desa. Kok mesin yang besar dua biji yang besar, kok yang kecil-kecil itu nggak mempan. Karena sawah luas sekali itu. Terbantulah. Semoga kami kan kayak orang-orang luar juga. Kami 1 tahun sekali kering padi nggak ada. Kalau orang luar tuh 1 tahun 2 kali nanam. Kami sini kan orang miskin semua. Mendesak air sawah. Ya. Kami mengharapkan itu. Warga masih berharap tambahan pompa air untuk desa mereka. Meski 143 pompa air yang menelan anggaran 2,3 miliar rupiah, warga tetap menanti tambahan pompa air selanjutnya. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Iya kan? Memang.